Dalam dunia primbon Jawa, ada satu weton yang sejak dahulu dianggap membawa cahaya kemuliaan dan garis nasib yang berbeda dari manusia kebanyakan. Weton Pahing. Orang tua-tua dulu menyebut weton ini sebagai pambuko dalan kamulian, pembuka jalan kemuliaan. Artinya, seseorang yang lahir di weton ini memiliki peluang lebih besar untuk hidup berkecukupan, dihormati, bahkan menjadi tokoh yang disegani. Namun, rahasia ini tidak pernah sederhana. Ada lapisan-lapisan energi metafisika yang melingkupi weton ini, dan sebagian besar tidak bisa dilihat oleh mata biasa, hanya terasa oleh mereka yang peka. Weton Pahing dikenal memancarkan energi dirgayusa, yaitu gelombang spiritual yang melindungi pemiliknya dari kesialan dan menarik keberuntungan dari arah yang tidak disangka-sangka. Energi ini biasanya mulai aktif saat seseorang menginjak usia dewasa, terutama ketika mulai memikul tanggung jawab hidup yang besar. Pada fase ini, energi Pahing akan bergetar, mengeluarkan aura seperti cahaya tipis keemasan yang menurut kepercayaan Jawa kuno hanya dapat dilihat oleh makhluk halus penjaga leluhur. Ada kepercayaan bahwa setiap anak Pahing lahir dengan penjaga gaib atau pangreksa, entitas energi yang mewarisi garis kekuatan leluhur keluarga. Penjaga ini bertugas menjaga rezeki, melindungi dari mara bahaya, dan menarik peluang. Namun, penjaga ini tidak selalu aktif. Ada masa di mana energi Pahing terasa lemah, tertutup, atau bahkan tumpul. Biasanya terjadi ketika seseorang jauh dari doa, sering marah, atau kehilangan arah hidupnya. Tetapi begitu energi Pahing dibangkitkan kembali, lewat doa, laku, atau kesadaran diri, maka getaran rezekinya bisa membesar berlipat-lipat. Primbon lama menggambarkan energi rezeki Pahing seperti bendungan besar. Selama seseorang menjaga keseimbangan batin, bendungan itu menahan air dengan kokoh. Namun ketika kunci spiritualnya dibuka, air kemakmuran itu akan pecah keluar dan mengalir deras ke segala arah. Inilah yang sering membuat seseorang dengan weton Pahing mengalami lompatan hidup yang ekstrim, dari serba pas-pasan menjadi mapan, dari biasa saja menjadi dihormati, dari tidak punya apa-apa menjadi memiliki banyak hal dalam waktu singkat. Para leluhur Jawa percaya bahwa Pahing memiliki cahaya kemuliaan, cahaya kemuliaan yang tidak dimiliki weton lain. Cahaya ini membuat pemiliknya mudah dipercaya orang, mudah mendapat pertolongan, mudah mendapatkan peluang yang bahkan tidak dicari. Rumah yang ditinggali orang Pahing biasanya terasa lebih terang dan hangat, seakan ada energi hidup yang bergerak di dalamnya. Toko orang Pahing sering ramai meski tanpa promosi. Pekerjaan orang Pahing sering dipermudah tanpa diketahui alasannya. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu bagian dari garis spiritual yang diwariskan turun-temurun. Maka, ketika seseorang bertanya mengapa orang Pahing memiliki potensi rezeki besar, jawabannya sederhana namun mistis. Karena mereka membawa cahaya sejak lahir. Cahaya yang bisa padam, tetapi jika dinyalakan kembali, sinarnya bisa membuat hidup berubah drastis. Dalam primbon Jawa, energi rezeki tidak datang begitu saja. Selalu ada tanda-tanda halus yang muncul sebelum pintu kemakmuran terbuka. Khusus bagi mereka yang lahir di weton Pahing, tanda-tandanya jauh lebih kuat, lebih jelas, dan seringkali terasa seperti panggilan dari alam semesta. Tanda ini bisa muncul dalam bentuk mimpi, kejadian kecil, perubahan suasana hati, atau pertemuan tak terduga. Siapapun yang mengalami salah satu dari tanda ini patut bersiap, karena bisa jadi rezeki besar sedang bergerak mendekat. Pertanda pertama adalah mimpi melihat cahaya emas, sinar terang, atau benda bercahaya. Menurut primbon, cahaya emas adalah simbol terbukanya pintu kemuliaan. Itu artinya penjaga gaib Pahing mulai aktif, membersihkan halangan dan mempersiapkan diri pemilik weton untuk menerima keberuntungan. Mimpi seperti ini bukan mimpi biasa. Orang yang mendapat mimpi ini biasanya akan bangun dengan perasaan ringan, seperti baru mendapatkan kekuatan baru yang sulit dijelaskan. Pertanda kedua adalah gelisah tanpa sebab, bukan gelisah karena masalah, tetapi gelisah karena ingin bergerak, ingin berubah, ingin memulai sesuatu.
Primbon menyebut ini sebagai wirang batin, yaitu getaran yang menandakan bahwa takdir seseorang sedang berubah arah. Pahing adalah weton yang kuat secara spiritual, sehingga perubahan takdir mereka seringkali terasa di dalam hati sebelum terlihat di dunia nyata. Pertanda berikutnya adalah kehadiran orang baru yang baik, yang muncul tanpa sengaja, tetapi membawa manfaat besar. Bisa berupa teman baru, atasan baru, pelanggan baru, atau seseorang yang tiba-tiba menawarkan kesempatan. Dalam kejawen, ini adalah tanda bahwa semesta sedang mengirimkan pembuka jalan. Pahing memang memiliki aura yang membuatnya mudah disukai orang-orang penting, dan ketika rezeki besar mendekat, orang-orang inilah yang akan hadir terlebih dahulu. Pertanda keempat, yang seringkali paling mencolok, adalah benda jatuh sendiri di dalam rumah, terutama pada malam hari. Walau terdengar menyeramkan, Primbon justru menganggap ini sebagai pertanda baik, tanda bahwa energi gaib di rumah sedang bergerak. Gerakan halus ini biasanya muncul saat makhluk penjaga leluhur sedang membersihkan jalur keberuntungan. Pertanda terakhir adalah rasa hangat di tubuh pada malam hari, atau getaran halus seakan ada yang menyentuh punggung. Ini bukan gangguan, melainkan tanda bahwa aura Pahing sedang naik kelas. Banyak orang tidak menyadarinya, tetapi ini adalah tanda kuat bahwa dalam waktu dekat, peluang rezeki akan datang dari arah yang tidak terduga. Rezeki yang cepat, deras, dan seringkali berlipat-lipat. Maka bila Anda mengalami pertanda-pertanda ini, bersiaplah. Semesta sedang memanggil. Rezeki sedang bergerak menuju Anda. Dalam Primbon Jawa, setiap weton memiliki sumber rezekinya sendiri. Ada yang rezekinya datang dari kepandaian berbicara, ada yang dari kesabaran, ada pula yang dari keberuntungan semata. Namun khusus untuk weton Pahing, sumber rezeki mereka jauh lebih unik, kompleks, dan cenderung misterius. Pahing tidak hanya mendapat rezeki dari kerja keras semata, tetapi juga dari kekuatan spiritual leluhur dan keberanian yang mengalir dalam darahnya sejak lahir. Inilah yang membuat rezeki orang Pahing sering terlihat tidak masuk akal, kadang datang dari mana saja, tanpa disangka-sangka, namun begitu besar dampaknya. Sumber pertama rezeki Pahing adalah tanggung jawab dan ketegasan. Orang Pahing secara alami terlahir sebagai pribadi yang kuat pendirian, tegas dalam langkah, dan teguh dalam janji. Karakter seperti ini membuat mereka dipercaya banyak orang, dan kepercayaan itu adalah pintu rezeki yang tidak ternilai. Dalam Primbon disebutkan bahwa, sapa sing tanggung jawab, bakal diparingi dalan kabuka. Siapa yang memikul tanggung jawab, maka jalannya akan dibukakan. Pahing adalah contoh paling nyata dari pepatah itu. Mereka sering diberi amanah lebih besar daripada orang lain, dan justru dari amanah itulah rezekinya meledak. Sumber kedua adalah keberanian mengambil keputusan. Orang Pahing jarang menjadi penonton. Mereka lebih suka bergerak, melangkah, mengambil risiko. Primbon mengatakan bahwa keberanian adalah kunci emas milik Pahing. Semakin berani seseorang, semakin besar pintu keberuntungan yang terbuka. Banyak orang Pahing mengalami perubahan hidup drastis karena satu keputusan besar, membuka usaha baru, pindah tempat kerja, menerima tawaran yang terlihat menakutkan, atau memilih jalan yang tidak dipilih orang lain. Entah bagaimana, keputusan yang berani itu justru sering membawa mereka ke rezeki. Sumber ketiga adalah jaringan dan hubungan sosial. Orang Pahing cenderung memancarkan harisma alami yang membuat mereka disukai banyak orang, terutama orang-orang penting. Ada daya tarik yang sulit dijelaskan, seolah orang ingin membantu mereka tanpa alasan jelas. Dari sinilah rezeki besar sering datang. Peluang emas datang dari teman, atasan, saudara jauh, bahkan orang asing. Dalam Primbon disebut sebagai peparinge wong ageng, yaitu pemberian orang yang lebih tinggi derajatnya. Hal ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari tali takdir Pahing yang membuat mereka mudah bertemu orang yang tepat. Namun ada satu sumber rezeki lain yang sangat jarang dibahas, tetapi menjadi inti kekuatan mistis Pahing, warisan spiritual leluhur. Pahing dipercaya memiliki hubungan kuat dengan sedulur papat limo pancer dan roh penjaga keluarga.
Dalam garis keturunan tertentu, bahkan ada Pahing yang mewarisi penjaga harta, energi leluhur yang dahulu terkenal sebagai pemimpin, bangsawan, atau tokoh berpengaruh. Ketika seseorang membaca doa tertentu, menjalani laku tertentu, atau berada dalam kondisi batin yang bersih, energi leluhur ini akan aktif dan membuka jalur rezeki yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Tiba-tiba usaha ramai, tiba-tiba mendapat bantuan, tiba-tiba ada peluang besar yang menghampiri. Sumber rezeki terakhir adalah keteguhan hati dan kesabaran menghadapi masalah. Orang Pahing jarang mengeluh. Mereka adalah tipe manusia yang kalau jatuh, akan bangkit kembali tanpa banyak suara. Justru kesabaran inilah yang menggerakkan energi rezeki mereka. Dalam primbon, kesabaran Pahing dipandang sebagai penyala energi cahaya rezeki. Semakin sabar seseorang, semakin terang auranya, dan semakin mudah peluang datang. Maka, sumber rezeki Pahing bukan hanya dari dunia nyata tetapi juga dari dunia tak kasat mata. Mereka dilahirkan untuk menjadi penerima peluang besar. Yang perlu dilakukan hanyalah membangunkan energi itu melalui doa, tekad, dan keberanian. Sebesar apapun potensi rezeki seseorang, selalu ada pintu yang bisa tertutup bila pantangan tertentu dilakukan. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki larangan spiritual yang tidak boleh dilanggar. Larangan ini bukan sekadar aturan, tetapi batasan energi yang menjaga agar alur rezeki tetap bersih dan tidak tersumbat. Khusus untuk weton Pahing, pantangannya sangat unik, karena energi mereka begitu kuat, maka hal-hal kecil saja bisa mematikan aliran keberuntungannya. Disinilah pentingnya mengetahui apa saja pantangan Pahing agar pintu rezeki tetap terbuka lebar. Pantangan pertama dan yang paling penting adalah marah di waktu subuh. Primbon menyebutnya sebagai pemantik, padamnya cahaya rezeki. Subuh adalah waktu ketika energi dunia mulai bergerak, cahaya baru terbuka, dan pintu kelimpahan dibentuk. Bila seseorang yang lahir pada weton Pahing marah di waktu ini, maka aura keemasannya yang seharusnya menyala justru menjadi meredup. Banyak orang Pahing yang merasakan hidupnya mandek, rezekinya seret, atau pekerjaannya kacau setelah kebiasaan marah pada pagi hari. Inilah sebabnya Pahing dianjurkan menjaga ketenangan dan pikiran jernih pada waktu-waktu pertama setelah bangun tidur. Pantangan kedua adalah menolak ajakan baik dari orang tua atau orang yang lebih tua. Dalam primbon, restu orang yang dituakan adalah aliran langsung dari energi leluhur. Menolak ajakan baik, meski sederhana seperti makan bersama, membantu sesuatu, atau memenuhi undangan keluarga, dapat memutus tali energi tersebut. Orang Pahing pada dasarnya menerima banyak rezeki melalui jalan pertolongan, sehingga hubungan baik dengan orang tua dan orang bijak sangat penting. Bila hubungan ini terganggu, rezeki yang seharusnya lancar justru tertahan. Pantangan ketiga adalah mengeluh saat bekerja. Pahing membawa aura pekerja keras, dan energi rezeki mereka sangat sensitif terhadap keluhan. Keluhan dianggap sebagai racun batin yang membuat aliran rezeki melemah. Setiap keluhan yang diucapkan bukan hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga menurunkan getaran spiritual. Primbon mengatakan bahwa keluhan adalah cara halus semesta menilai kesiapan seseorang menerima rezeki besar. Semakin banyak keluhan, semakin sedikit rezeki yang datang. Tetapi semakin sabar seseorang, semakin besar pula rezeki yang mengalir. Selain ketiga pantangan utama ini, ada beberapa pantangan kecil namun penting. Misalnya, Pahing tidak dianjurkan membuang makanan, terutama makanan pertama yang dimakan hari itu. Membuang makanan dipercaya sebagai tanda tidak menghargai nikmat yang diterima. Pahing juga sebaiknya menghindari berkata kasar kepada orang yang memberi mereka pekerjaan atau rezeki, karena kata kasar bisa mematikan lampu rezeki mereka. Terakhir, Pahing dilarang melupakan bantuan orang lain. Jika seseorang berjasa, sekecil apapun, maka wajib membalas kebaikannya. Bila hal ini diabaikan, jalur rezeki akan terbentur. Pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga agar energi kelimpahan tetap bersih dan stabil.
Pahing memiliki potensi kaya besar, tetapi sekaligus sangat sensitif terhadap hal-hal kecil yang menurunkan getaran. Dengan menjaga pantangan ini, alur rezeki Pahing dapat tetap terang, deras, dan tidak terhalang. Sejak zaman para leluhur Jawa, weton Pahing dikenal memiliki gerbang rezeki yang berbeda dengan weton lainnya. Gerbang ini tidak selalu terbuka. Kadang hanya retak sedikit, kadang hanya memancarkan sinar tipis, dan kadang tertutup rapat. Yang membukanya bukan semata tindakan duniawi, melainkan kekuatan spiritual berupa doa dan getaran batin. Dalam tradisi kejawen, doa bukan sekadar kalimat yang diucapkan. Doa adalah alat untuk menyambungkan manusia dengan kekuatan energi leluhur, bumi, dan langit. Ketika seseorang yang lahir pada weton Pahing membaca doa tertentu, getaran tubuhnya akan beresonansi dengan cahaya emas yang sudah menjadi bagian dari takdirnya. Getaran inilah yang memanggil rezeki, memecah kebuntuan, dan membuka jalan baru. Primbon lama menyebut bahwa ada 3 lapisan gerbang rezeki Pahing. Gerbang batin, dibuka oleh kesadaran diri dan ketenangan. Gerbang laku, dibuka melalui tindakan dan perilaku. Gerbang doa, dibuka melalui ucapan suci yang menggetarkan energi leluhur. Ketika 3 gerbang ini terbuka bersamaan, rezeki Pahing tidak datang hanya setetes atau setumpuk, tetapi bertubi-tubi, seperti air bah yang menerjang dataran kering. Doa yang digunakan dalam tradisi Jawa untuk membuka gerbang rezeki sebenarnya bukan sekadar rangkaian kata, tetapi juga kunci. Kunci yang tidak boleh dibaca sembarangan, tidak boleh dengan marah, dan tidak boleh diucapkan dalam hati yang kotor. Doa harus dibacakan dengan niat bersih, permohonan jujur, dan keyakinan penuh bahwa rezeki sudah dituliskan sejak lahir. Berikut adalah salah satu doa yang dipercayai sebagai doa pembuka gerbang rezeki weton Pahing, doa yang menghidupkan energi penjaga leluhur dan memanggil cahaya kemakmuran. Ya Allah, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Fatah, bukakan pintu rezekiku, lapangkan jalanku, lemaskan tanganku dalam usaha, kuatkan kakiku dalam langkah, jadikan dayaku daya yang Engkau berkahi, turunkan rahmat dari langit, bukakan nikmat dari bumi. Dengan kekuatan MU, jadikan aku hamba-Mu yang menerima rezeki halal tanpa kesulitan, tanpa putus, tanpa sempit. Amin. Setelah membaca doa ini, disarankan untuk mengambil napas panjang, menutup mata, dan membayangkan cahaya emas lembut turun dari langit, menyelimuti tubuh. Menurut keyakinan Primbon, saat cahaya itu dibayangkan, roh penjaga leluhur akan bergerak mendekat, dan gerbang rezeki mulai terbuka. Banyak orang Pahing merasakan perubahan besar setelah rutin membaca doa ini. Ada yang tiba-tiba mendapat peluang bisnis, ada yang diterima kerja setelah lama menganggur, ada yang hutangnya lunas tanpa diduga, bahkan ada yang hidupnya berubah total hanya dalam hitungan hari. Ini bukan karena doa itu ajaib secara harfiah, tetapi karena doa tersebut mengaktifkan energi yang memang sudah ada dalam diri Pahing sejak lahir. Doa adalah penggerak, energi leluhur adalah penjaga. Dan takdir Pahing adalah pintu yang siap terbuka bagi siapapun yang mengetuknya dengan hati bersih. Banyak orang Pahing memiliki potensi besar, tetapi hanya sedikit yang benar-benar merasakan ledakan rezeki besar sepanjang hidupnya. Mengapa demikian? Karena meskipun doa sudah dibaca, usaha sudah dilakukan, dan pantangan sudah dijaga, ada satu kunci terakhir yang paling sulit dilakukan, laras hati. Laras hati berarti menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan agar tidak saling bertentangan. Inilah ajaran tertua dalam filosofi Jawa. Orang yang hatinya tidak selaras akan sulit menerima energi apapun, termasuk rezeki. Tetapi orang yang hatinya laras, seimbang, dan jernih, dialah yang menjadi magnet keberuntungan. Primbon menjelaskan bahwa Pahing menyimpan energi besar dalam diri, tetapi energi itu seperti api. Bila diarahkan dengan hati tenang, ia menjadi cahaya. Bila diarahkan dengan hati kacau, ia menjadi asap yang menggelapkan hidup. Banyak orang Pahing yang rezekinya tersendat bukan karena mereka kurang bekerja keras,
tetapi karena hatinya tidak stabil, gampang tersinggung, berubah-ubah, atau membawa beban batin masa lalu. Laras hati dimulai dari 3 hal. Mengakui apa adanya diri sendiri. Ketika seseorang menerima kelebihan dan kekurangannya, ia tidak lagi melawan takdirnya. Inilah awal dari harmonisasi energi. Mengampuni masa lalu. Primbon sangat menekankan bahwa dendam dan rasa sakit adalah penghalang rezeki terbesar. Ketika hati masih menyimpan luka, energi pahing menjadi berat dan tidak dapat naik ke frekuensi rezeki. Membuka pintu kebaikan kecil setiap hari. Orang pahing sangat mudah dibayar oleh semesta. Satu kebaikan kecil bisa menghasilkan balasan berlipat-lipat. Ketika hati telah laras, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rezeki tidak lagi dicari. Rezeki datang sendiri. Semesta bekerja diam-diam. Orang-orang datang membawa peluang. Masalah besar tiba-tiba berubah menjadi jalan terbuka. Uang datang dari arah yang tidak pernah terpikirkan. Rezeki yang tersumbat menjadi deras kembali. Primbon menyebut fenomena ini sebagai gibyahing rejeki, yaitu rezeki yang turun seperti hujan badai. Tidak dapat dihentikan, tidak dapat dilambatkan, tidak dapat dibendung. Inilah kekuatan tertinggi weton pahing, kekuatan yang hanya aktif ketika hati seseorang telah benar-benar selaras. Bila seseorang membaca doa, menjaga pantangan, membuka usaha, bekerja keras, tetapi tidak menjalankan laras hati, rezekinya tetap datang, tetapi lambat. Namun ketika laras hati telah tercapai, rezeki datang bertubi-tubi, cepat, dan seringkali tanpa memberi waktu untuk bersiap. Inilah puncak perjalanan spiritual pahing. Doa adalah kunci, usaha adalah jalan, pantangan adalah pagar, tetapi laras hati adalah mesin penggerak rezeki terbesar. Dan ketika semuanya bekerja bersamaan, hidup seseorang bisa berubah dalam semalam. Saudara-saudaraku semua, khususnya para pemilik weton pahing, ingatlah satu hal. Tidak ada takdir yang lebih kuat daripada doa. Dan tidak ada doa yang lebih cepat dikabulkan daripada doa yang dibacakan oleh hati yang yakin. Hari ini kita sudah membahas bagaimana energi weton pahing, dengan aura api suci yang menyala sejak lahir, sesungguhnya membawa jalan rezeki yang tidak pernah bisa benar-benar tertutup. Kadang terhalang, iya. Kadang tertunda, iya. Tapi tertutup total? Tidak pernah. Karena pahing itu seperti bara. Meski tertimbun tanah, tetap menyala dari dalam. Dan sekarang, setelah Anda memahami seluruh 6 bab primbon ini, setelah Anda tahu doa pembuka rejeki, setelah Anda tahu cara mengaktifkan energi weton, maka mulai hari ini, perjalanan hidup Anda tidak lagi berjalan seperti kemarin. Mulai malam ini, mulai detik ini, Anda sedang membuka pintu baru, pintu rezeki yang deras, yang datang tanpa henti, yang menuntun Anda pada kejutan-kejutan besar dari semesta. Ingat baik-baik, rezeki itu tidak hilang. Rezeki itu hanya menunggu momentum. Dan momentum Anda adalah sekarang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jika Anda merasa hati Anda hangat saat mendengarnya, jika Anda merasakan getaran aneh di dada seperti ada pintu terbuka, itu tandanya energi weton Anda merespons. Maka saya minta satu hal. Like video ini sekarang, sebagai bentuk syukur. Share video ini, agar kebaikan tidak berhenti pada diri Anda saja. Subscribe channel ini, agar setiap ilmu yang saya bagikan tidak lewat begitu saja, karena satu saja doa atau amalan bisa mengubah takdir hidup Anda. Dan untuk Anda para pemilik weton pahing, saya ucapkan, selamat datang di fase hidup yang baru. Selamat datang di pintu rezeki yang terbuka. Selamat datang pada kejutan-kejutan besar yang selama ini menunggu Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rezeki Anda mengalir deras, berkah tanpa batas, dan mengejutkan dalam hitungan hari. Amin.